Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah panggilan dalam kesederhanaan. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus naik ke bukit untuk berdoa semalam-malaman sebelum ia memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Di antara mereka ada Simon dan Judas, 2 dari 12 rasul Yesus yang kita rayakan pestanya hari ini, yang kemudian menjadi martir setelah mewartakan Injil ke wilayah Persia. Santo Simon dikenal sebagai orang Selot, dan Judas Tadeus disebut sebagai pemberani, sehingga dikenal sebagai pelindung untuk perkara-perkara yang sulit. Mereka ini dipilih dan diberi kuasa untuk melanjutkan misinya. Mereka dikaruniai kuasa untuk menjamah orang-orang sakit dan menderita. Mereka diutus untuk membawa pembebasan bagi orang-orang tawanan dan yang terbelenggu oleh dosa. Mengapa Yesus hanya memilih 12 orang, sedangkan masih ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang di sana? Yesus memilih mereka melampaui latar belakang mereka. Ia melihat dari ketulusan hati, kesederhanaan, kemiskinan, kesetiaan, ketabahan, keuletan, keberanian, semangat berkorban, dan memiliki jiwa kerasulan. Dari kesederhanaan dan kemiskinan itulah Yesus memilih dan mengutus mereka menjadi orang-orang pilihan Allah yang hebat dan andal dalam pewartaan Injil Kerajaan Allah.
Karya kerasulan para murid Yesus dapat berjalan karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus yang mereka terima dari gurunya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma dengan jelas menulis, para murid adalah mereka yang memberikan diri dipimpin oleh Roh, yang menjadikan mereka anak-anak Allah. Mereka yang dipimpin oleh Roh itu tidak hidup menurut daging. Saudara-saudari terkasih, Yesus memulai segala karyanya dengan doa. Dari doa lahirlah keputusan. Dari keheningan lahir panggilan. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap pelayanan sejati harus berakar dalam relasi dengan Allah. Kita pun dipanggil dalam kesederhanaan hidup sehari-hari menjadi tanda kasih di keluarga, tempat kerja, dan komunitas, bukan dengan kata-kata muluk, tetapi dengan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Marilah kita selalu menyadari akan panggilan dan perutusan yang diperoleh dalam baptisan untuk mengambil bagian dalam karya misinya. Kita berusaha bertekun dalam doa, memohon kekuatan Roh Kudus kepada Tuhan Sang Sumber kekuatan, agar kita mampu untuk menjamah dan menyembuhkan orang-orang sakit dan menderita. Semoga teladan Santo Simon dan Judas menginspirasi kita untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan hati yang sederhana namun penuh semangat. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.